Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Teman-teman rahimakumullah, salat 5 waktu merupakan kewajiban bagi kita. Bahkan salat merupakan kewajiban pertama setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya makna salat yang berfungsi sebagai penegak tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia merobohkan agama. Teman-teman rahimakumullah, kita tahu dan kita sadar bahwa salat adalah tiang agama, tapi banyak dari kita meninggalkan salat. Banyak dari kita melupakan salat. Sudah tahu azan berbunyi, tapi kita bukan malah mengerjakan salat, tapi kita malah melanjutkan untuk tidur. Teman-teman rahimakumullah, salat itu diibaratkan seperti bangunan. Jikalau tidak ada tiang di tengah-tengahnya, maka bangunan itu tidak akanlah bisa berdiri kokoh. Begitu juga dengan salat. Jikalau kita tidak mengerjakan salat, berarti kita merobohkan agama kita sendiri. Kita mengaku agama Islam, tapi kita tidak pernah mengerjakan salat. Kita mengaku agama Islam, tapi kita malah meninggalkan salat. Teman-teman rahimakumullah, seperti sebuah cerita yang pernah saya ceritakan dulu, seorang ibu menasehati anaknya. Apa kata sang ibu? Wahai nak, salatlah engkau, sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Wahai nak, salatlah engkau, sesungguhnya salat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Salatlah nak, sesungguhnya salat itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa anaknya menjawab? Anaknya tidak menjawab apa-apa, dan anaknya pun tidak mendengarkan apa kata ibunya. Hingga pada suatu ketika anaknya itu menyunting seorang wanita dan menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, bahkan solehah. Namun terkejutlah sang ibu pada suatu hari melihat anaknya mengerjakan sholat. Lalu apa kata sang ibu? Wahai menantuku, engkau sangat hebat. Baru beberapa hari engkau kenal dengan anakku, tapi anakku sudah ingin mendengarkan perkataanmu. Namun apa kata sang menantu? Tidak, Bu, bukan aku yang hebat. Sesungguhnya engkaulah yang hebat. Aku hanya melanjutkan perjuanganmu saja, Bu. Tidak, menantuku, engkaulah yang sangat hebat. Maka menantunya pun berkata, Ibu, apakah ibu pernah mendengar cerita tentang 2 orang pemuda dan batu? Tidak, anakku. Apakah ibu ingin mendengarnya? Tentu saja. Maka diajaklah ibunya itu untuk duduk. Mari Bu, kita duduk. Maka mulai berceritalah sang menantu. Wahai ibu, pada suatu hari ada 2 orang pemuda yang berjalan. Tapi di tengah-tengah perjalanannya ia menemukan batu yang sangat besar. Hingga pemuda yang pertama pun maju dan memukul batu itu. Pada pukulan yang pertama, batu itu tidak hancur. Pukulan yang kedua, 3 dan 4 hingga ke 99 kali, batu itu juga tidak hancur. Hingga majulah pemuda yang kedua. Nah, hanya dengan 1 kali pukulan dan 1 kali ayunan, maka batu itu pun hancur. Namun apa yang ditemukan? Di bawah batu itu banyak harta-harta yang banyak, emas-emas yang banyak. Maka ada seseorang yang berkata, sebenarnya harta-harta ini siapa yang berhak untuk memilikinya? Apakah pemuda yang pertama ataukah pemuda yang kedua? Maka salah seorang dari mereka menjawab lagi, yang berhak untuk harta ini ialah 99 untuk pemuda yang pertama dan 1 untuk pemuda yang kedua. Lalu apa kata sang menantu? Nah Bu, yang hebat itu engkau, bukanlah aku. Aku hanya perantaraan saja.
saja, Bu. Aku hanya melanjutkan perjuanganmu dan perkataanmu, Bu. Maka kedua wanita itu pun menangis terseduh-seduh. Nah, teman-teman, dapat kita lihat bahwa cinta dapat merubah seseorang yang dulunya buruk sekarang hingga menjadi baik. Yang dulunya lupa beribadah, malas beribadah, ketika mengenal seseorang yang ia cintai, ia bisa mengikuti apa perkataan wanita itu. Tapi perkataan yang baik, bukan perkataan yang buruk. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian timbullah lagi pertanyaan, bagaimanakah agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Perlu kita ketahui, dengan sholat kita dapat menemukan ketenangan hati dan jiwa. Karena apa? Karena dengan sholat kita harus melupakan semua urusan dunia, dan kita harus sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.